Kita mengalami sesuatu yang di luar kapasitas mental kita. Nah, yang pertama adalah faktor biologis. Kalau biologis tuh, dan ini juga bisa berpengaruh ke fisik tadi ya dok ya. Jadi misalnya debar-debar. Nah, karena tadi melibatkan kondisi fisik. Nah, otak kita kan juga ada tersambung. Selamat datang di Teman Sehat Podcast. Di sini, teman sehat bisa dapat informasi terkini tentang kesehatan langsung dari ahlinya. Stay safe, stay healthy. Halo teman sehat semua, apa kabar kalian? Sore hari ini jumpa lagi dengan saya Dr. Rita di acara podcast Rumah Sakit Sin Karolus Summarecon Serpong. Tanpa terasa ya, ternyata ini podcast pertama kita di tahun 2023 ya. Semoga kalian tetap setia ngikutin podcast-podcast Rumah Sakit Sin Karolus Summarecon Serpong. Nah, hari ini kita akan mengangkat suatu tema yang pastinya nggak kalah seru dengan topik-topik podcast sebelum-sebelumnya nih ya. Kita akan membahas suatu topik mengenai yang ada hubungannya dengan kasus kejiwaan kali ya, atau hubungannya dengan kesehatan mental gitu ya. Tema yang kita angkat kali ini adalah melepaskan diri dari trauma. Nah, di samping saya telah hadir narasumber yang pastinya seru juga nanti nih obrolannya ini dok ya. Langsung aja kita sapa beliau. Beliau adalah Dr. Putri Rosari, spesialis kedokteran jiwa. Oke, kita sapa dulu ya. Halo Dr. Putri. Halo Dr. Rita. Halo teman sehat. Saya Dr. Putri. Gimana dokter kabarnya? Baik dok, baik ya. syukur sehat. Oke. Dokter ini pertama kali ya podcast sama saya ya? Iya, udah sering nonton podcastnya dokter Rita. Gitu ya, aduh jadi malu deh. Kita fokus nih dok ya, dokter topik utamanya nih dokter hari ini ya. Kita akan membahas mengenai melepaskan diri dari trauma nih dok. Atau kita mau mengenal trauma lebih lanjut. Nah dok, sebenarnya sebelum kita lanjut nih dok ke pembahasan yang lebih jauh lagi, mungkin teman sehat boleh dijelasin dulu nih dok, trauma yang dimaksud di sini tuh trauma apa sih dok? Definisinya tuh seperti apa sih? Baik dokter Rita, kalau misalnya kita dengar-dengar ya misalnya dari pengalaman misalnya diri sendiri atau orang lain atau teman-teman, kita sering ya dengar istilah trauma ya. Trauma itu sendiri adalah sebuah pengalaman yang disebabkan oleh kita mengalami sesuatu yang di luar kapasitas mental kita. Dokter Rita, sehingga bisa terjadi banyak sekali perubahan dalam diri kita, nggak cuma perasaannya, moodnya, bisa juga dari fisik kita atau pikiran kita, seperti itu sih. Oke, jadi itu kondisi yang membuat seseorang terpengaruh baik dari sisi lebih ke mental atau lebih ke fisik ya dok? Ini jadi memang saling berhubungan ya dok ya. Okay. Jadi kita tidak bisa memisahkan badan sama pikiran kita dan juga mental kita. Jadi saling berhubungan. Jadi yang satu bisa mempengaruhi satu sama lainnya. Lainnya. Oke. Nah dok, sebenarnya yang bisa menyebabkan trauma ini terbentuk itu ada nggak sih dok penyebab pastinya, atau ada istilahnya ada masalah kecil aja langsung orang trauma, atau ada kriteria khusus dok sampai kita kategorikan oh ini penyebabnya seperti ini loh baru namanya trauma? Itu gimana dok? Oke dok, ini juga karena banyak banget ya di masyarakat kita dengar sebenarnya kenapa sih lo trauma gitu ya. Jadi kalau misalnya trauma itu sebenarnya semua yang bisa mempengaruhi kondisi mental dan fisik kita ya dok ya. Kalau yang dari paling umum gitu misalnya kayak pandemi yang seluruh orang di dunia ini juga ngalamin. Terus misalnya kita ngalamin kecelakaan berat, atau misalnya kita ada ancaman yang benar-benar bisa mempengaruhi jiwa kita atau nyawa kita. Terus juga yang trauma bersifat seksual, atau misalnya yang berpengaruh pada mental kita, itu semua bisa menimbulkan perubahan perasaan di kita. Jadi memang trauma itu jadi luas sekali penyebabnya ya, dan bisa aja orang A kena masalah yang sama orang B, yang satu jadi trauma, tapi yang satunya nggak trauma gitu. Jadi beda-beda sekali dok. Jadi kalau bisa disimpulkan tergantung pengalaman masing-masing ya dok. Betul. Ya. Dan mungkin juga tergantung daripada respon individu masing-masing ya dok. Beda-beda ya berarti ya. Jadi tiap orang mungkin akan merasakan traumanya berbeda-beda juga ya levelnya ya. Betul dok. Jadi sambil menyambung juga ya dok ya, kalau misalnya seseorang bisa
mengalami menjadi gangguan mental gitu ya, itu ada 3 faktor nih Dokter Rita. Mungkin dokter juga sebenarnya udah tahu sehari-hari juga ya, nanti buat teman-teman sehat ya. Nah, yang pertama adalah faktor biologis. Kalau biologis tuh istilahnya turunan gitu, genetik. Jadi dari sananya. Nah, kemudian bisa juga temperamen, kita lahir dengan temperamen tertentu. Yang kedua adalah psikologis kita. Nah, trauma berperan di situ karena bisa mempengaruhi psikologis kita. Kemudian juga kepribadian yang terbentuk dari kita kecil, remaja sampai nanti dewasa gitu ya. Yang ketiga adalah faktor lingkungan. Nah, ini yang misalnya seperti pandemi, terus tekanan hidup sehari-hari. Nah, ketiganya ini nggak bisa saling dipisahkan ya Dok ya. Jadi saling berinteraksi gitu. Itu yang membuat jadinya gitu. Mengalami gejala yang bisa mengganggu kesehariannya. Dan itu yang baru kita sebut dengan trauma ya Dok ya? Trauma yang sudah menjadi gangguan. Mungkin trauma yang merupakan gejala biasa sama trauma yang sudah gangguan berbeda ya Dok ya. Kalau yang gangguan itu kita sebutnya bisa gangguan stres pasca trauma. Itu biasanya gejalanya bisa lebih berat dan berlangsungnya lebih lama. Dan sangat nggak enak buat teman-teman sehat gitu. Oke. Wah, ini bagus banget nih ya penjelasan dari Dokter Putri nih ya. Kita dapat banyak pencerahan ya. Ternyata trauma ini bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor tadi ya Dok ya. Banyak. Jadi ya. bukan ada pengalaman kecil aja langsung gue trauma nih. Banyak banget ya Dok, sering denger ya di story ya, atau suka nih teman sehat barangkali ada yang suka bikin status kali ya, aduh saya trauma nih dengan kejadian ini gitu ya. Mungkin perlu ditelusuri lagi ya Dok ya, sebenarnya yang bisa membuat trauma tadi apa aja ya. Betul. Oke, nah teman sehat nih kita lanjutkan pertanyaan ke Dokter Putri nih ya. Nah, kalau gitu Dok, kira-kira trauma ini bisa dikelompokkan atau masuk ke dalam kasus gangguan kejiwaan nggak Dok? Atau seperti apa? Oh ya baik Dok. Jadi kalau misalnya trauma itu sebenarnya secara umum sebagai faktor resiko kita bilangnya ya Dok ya. Misalnya kayak orang yang suka makan asin-asin, nggak semuanya sakit darah tinggi. Tapi itu penting banget. Kalau misalnya diterusin kan suatu hari bisa darah tinggi gitu ya. Atau misalnya kayak gula, banyak makan, kurang terkontrol jadi kencing manis gitu ya. Trauma seperti itu. Jika misalnya terus-menerus ada, dialami, itu merupakan faktor risiko bisa terjadi gangguan mental atau gangguan jiwa. Nah, ini memang yang tergantung stresornya. Stresor itu penyebab stres gitu. Itu bisa berkembang menjadi gangguan stres pasca trauma tadi. Yang lebih kompleks, lebih serius penanganannya. Oke. Terus Dok, untuk dikelompokkan menjadi suatu gangguan jiwa atau kesehatan mental lah ya Dok ya, itu trauma yang kategorinya seperti apa Dok yang dialami oleh teman sehat nih, atau ada masyarakat yang juga ikut mendengarkan podcast kita nih biar tahu nih, oh saya nih kayaknya ngalamin trauma yang kategorinya udah bisa dikelompokkan ke dalam mental saya terganggu nih Dok. Itu seperti apa Dok? Ya Dokter Rita, ini sebenarnya penting banget ya, karena banyak banget ketemu sama teman-teman sehat yang bertanya, ini sebenarnya saya dalam kategori normal atau enggak gitu ya. Benar Dok, masih wajar nggak nih trauma saya? Atau saya udah butuh bantuan ahli nggak nih ya, atau dokter kejiwaan nih, atau seperti apa Dok trauma jenisnya itu Dok? Ya, jadi kalau misalnya kita ngomongin ini sebuah kondisi atau diagnosis, kita melihat gejalanya Dok ya. Jadi gejalanya ini biasanya bisa melibatkan dari perasaan, misalnya ada perasaan sedih, marah, jijik, takut, cemas, dan ini juga bisa berpengaruh ke fisik tadi ya Dok ya. Jadi misalnya debar-debar, terus keringet dingin, sesak napas, sangat nggak nyaman, banyak sekali gejalanya. Kemudian bisa juga jadi perilaku. Yang paling sering itu menghindar Dok. Jadi misalnya karena otak kita sudah merekam kejadian yang dulu dan pengalaman yang sekarang itu nggak enak gitu, jadi menghindar dari situasi atau orang yang dulu mirip sama yang kejadian dulu gitu ya. Nah, kemudian kalau misalnya gejala lainnya itu bisa juga muncul perasaan bersalah terus-terusan, atau misalnya jadi nggak bisa ngerem nih, misalnya kalau belanja terus, atau misalnya kalau marah terus. Nah, itu kita bilangnya sulit mengendalikan impuls. Itu gejala yang bisa terkait dengan riwayat trauma gitu ya. Nah, contohnya ya Dok ya, misalnya
ini kalau misalnya seseorang yang mungkin yang sehari-hari orang pernah alamin gitu ya. Misalnya dia pernah ditangkap polisi di jalan tertentu karena melanggar lalu lintas. Nah, di kemudian hari setiap kali melewati jalan itu muncul perasaan takut atau cemas, mulai berdebar-debar, mulai telapak tangannya dingin, terus agak sesek nafasnya, dan kalau bisa nggak lewat jalan itu. Nah, itu yang kita katakan ada gejala dari pikirannya ada, perasaan takut ada, dan menghindarnya juga ada. Itu. Namun pada yang berat bisa saja kita seperti kembali ke masa lalu, reaktivasi karena otak kita menyimpan memori itu, dan ketika itu terjadi biasanya teman-teman sehat itu sangat nggak nyaman, sehingga memang membutuhkan bantuan yang wajar sekali, butuh bertanya dan butuh ditenangkan. Oke, ya. Panjang banget tadi ya dok ya penjelasan. Tapi kalau saya boleh simpulkan ya, intinya teman-teman yang mengalami trauma ya, mereka sepertinya harus dianalisa atau diasesmen lebih baik dengan ahlinya ya dok ya, agar mereka dapat mengetahui atau menyadari bahwa mereka ini jangan-jangan sedang mengalami namanya trauma gitu ya dok ya. Dan mungkin mereka juga butuh pertolongan dari sisi bagaimana mereka bereaksi atau bersikap terhadap trauma yang terjadi pada diri mereka sendiri ya. Biar mereka nggak juga salah dalam merespon yang terjadi dengan trauma itu gitu ya dok ya, kalau saya lihat ya. Setuju banget dokter Rita. Karena memang kalau sekarang kita memang bisa screening ya. Tapi kalau misalnya kadang-kadang kita self diagnose itu juga perlu kita coba hindari gitu ya. Jadi mendiagnosis diri sendiri. Ya, bener. Karena sering banget ternyata gejala trauma yang ditampilkan atau yang dialami ini bagian dari kondisi lain. Nah, ini yang perlu bertanya atau misalnya kadang-kadang perlu konsultasi langsung sama profesionalnya. Iya. Jadi perlu dipastiin ya dok, nggak dikit-dikit bilang gue ada gangguan nih ya. Sekarang kayaknya lagi apa ya dok? Saya lihat tren malah ya. Kalau zaman dulu kayaknya itu kan masih stigma ya. Kalau ada orang sakit dengan kondisi gangguan mental suka malu gitu ya. Apalagi mau ketemu dokter ya kan, biasanya enggak pamali gitu ya. Tapi kalau sekarang saya perhatikan malah jadi kayak tren ya, dikit-dikit gue kena sakit ini nih gitu ya, gue kayaknya ada bipolar deh gitu ya. Malah jadi lebih lebih open gitu ya. Open banget ya kan, padahal jadi stigma itu kayaknya udah mulai dilewatkan nih dok ya. Ternyata teman sehat atau masyarakat sekarang tuh sudah mulai lebih terbuka ya pemikirannya ya. Hanya mungkin butuh ketemu profesional supaya mereka juga lebih bisa didiagnosa lebih tepat gitu ya dok. Jadi tidak ada self diagnose sendiri ya, gitu ya dok ya. Oke dok. Nah sekarang kita mau bahas mengenai ini deh dok. Seringkali kita dengar istilah PTSD nih dok ya, atau Post Traumatic Stress Disorder gitu. Nah, ini apakah setiap orang yang pernah mengalami peristiwa yang traumatis bisa kita kelompokkan ke dalam Post Traumatic Stress Disorder ini, atau ada suatu kategori khusus dok baru kita kelompokkan ke dalam PTSD? Ini seperti apa dok? Baik dokter Rita, ini juga karena tadi ya trauma yang sebagai faktor resiko atau trauma yang beneran sebuah diagnosis yang perlu dapat terapi ya. Nah kalau PTSD atau gangguan stres pasca trauma atau bahasa Inggrisnya Post Traumatic Stress Disorder, itu biasanya kalau berdasarkan penyebab atau stresornya itu betul-betul yang mengancam jiwa seseorang. Tapi bukan hanya kita yang ngalamin dok. Misalnya kita menyaksikan orang terdekat kita, misalnya teman dekat kita, suami kita, atau misalnya diri kita sendiri ya. Nah itu bisa mengakibatkan PTSD tadi. Jadi sebagai saksi mata pun juga bisa dok. Oh bisa dikategorikan dia juga terkena PTSD dok? Bisa. Oh jadi nggak harus pasiennya sendiri ya dok? Nggak harus. Misalnya ambil contoh juga ya. Misalnya seseorang yang pekerjaannya sehari-hari perlu terpapar sama kekerasan terus gitu ya. Mendengarkan cerita tentang kekerasan terus misalnya juga harus menolong orang-orang yang misalnya dalam proses yang sakit yang berat, itu bisa mengalami PTSD karena benar-benar terpapar ya sama kondisinya gitu. Dan gejalanya biasanya juga
lebih berat-beratnya tuh seperti apa dok? Jadi bisa misalnya mimpi buruk, kemudian berlangsungnya juga kadang-kadang nggak langsung sekarang sih dok, tapi misalnya 6 bulan kemudian atau bertahun-tahun kemudian baru muncul karena badannya sudah mencoba buat ngatasin itu sedemikian rupa gitu, buat ngatasin ternyata nggak bisa, jadi munculnya karena kejadiannya masuk ke dalam memorinya gitu ya dok ya. Memori yang jangka panjangnya. Kadang-kadang ada tadi yang dokter Rita bilang ada situasi sedikit, jadi ternyata memorinya aktif yang zaman dulu gitu. Jadi yang PTSD ini berbedanya adalah benar-benar trauma yang penyebabnya bisa berat ya, misalnya tadi nggak hanya yang mengancam nyawa, tapi mengancam jiwa, misalnya banyak ya korban trauma seksual sekarang gitu. Oke dok. Nah untuk yang pasien-pasien mengalami PTSD ini nih dok, apakah mereka ini ada penanganan khusus atau untuk kategori tertentu yang butuh ditangani aja? Kalau yang ringan-ringan, udah nggak apa-apa nanti sembuh sendiri. Atau semua yang namanya PTSD itu harus diobati atau diterapi dok? Itu gimana dok? Baik dokter Rita, jadi kalau misalnya trauma ini tadi yang kita sempat ngomongin, persepsi orang akan berbeda-beda dan gejalanya beda-beda. Tapi pada gejala yang sedang sampai berat itu membutuhkan penanganan yang secara terus-menerus ya, dan sering juga membutuhkan obat. Obatnya ini untuk apa sih biasanya? Kadang-kadang kan teman-teman sehat bertanya juga kenapa sih saya perlu minum obat? Nah, karena tadi melibatkan kondisi fisik. Nah, otak kita kan juga ada tersambung sama sistem jantung, paru-paru, yang macam-macam ya dok ya. Jadinya obat itu buat menekan, misalnya kalau debar-debar lebih jantungnya, detak jantungnya lebih turun. Kalau napasnya terlalu cepat, sesaknya bisa berkurang. Seperti itu. Dan misalnya untuk meningkatkan mood, tadinya moodnya tidak bersemangat melakukan apa-apa, ini bisa lebih bersemangat. Jadi membantu untuk mengatasi misalnya dirinya yang sedang tidak produktif karena kejadian trauma tersebut. Dan psikoterapi dok, psikoterapi itu seperti terapi bicara, talk terapi kayak ya. ngobrol gini ya dok ya. Dengan teknik-teknik tertentu agar bisa memodifikasi kebiasaan-kebiasaan yang lama, jadi lebih upgrade gitu dok. Iya, dok. Kayak handphone kan kita suka upgrade juga softwarenya ya. Benar ya. Jadi kalau apa tadi dok, psikoterapi ya, itu lebih baik dengan profesional ya dok ya, bukan kan orang seringnya ke gadget dok. Itu kira-kira bisa membantu apa tetap harus lebih baik ketemu ahlinya nih? Nah ini juga sebenarnya kalau yang buat pertama-tama ya, yang misalnya belum sempet nih, kan sering juga belum sempet ke profesional sering juga dengar misalnya dari soal biaya. Kalau biaya ada asuransi misalnya BPJS yang membantu, tapi waktu kadang-kadang ya. Jadi yang pertama adalah sebenarnya kalau teman terdekat kita atau orang terdekat kita itu adalah mendengarkan gitu, listening sama empati gitu. Memang situasi dengan trauma itu bisa nggak enak banget ya, misalnya muncul rasa bersalah terus, menyalahkan diri terus. Jadi dengan kita dengerin, kasih waktu buat dia cerita itu sudah membantu ya. Yang utama itu. Lalu yang berikutnya baru misalnya yang perlu kayaknya kalau udah coba tapi kok masih belum ada perbaikan, baru memang dibawa ke profesional. Ini kayaknya penting ya nih buat teman sehat di rumah ya, kalau ada menemukan keluarga, kerabat, sahabatnya gitu ya yang membutuhkan pertolongan ya, mungkin jadi teman curhat gitu ya dok ya. Jadi mungkin bersedia ya memberikan telinganya untuk mendengarkan isi hati temannya nih kalau lagi ada yang mengalami trauma-trauma tadi. Ternyata itu sangat membantu ya dok ya. Hanya dengan mendengarkan ya. Betul. Karena kalau misalnya profesional dibandingkan orang-orang yang sangat butuh pertolongan psikologis ya. Kalau misalnya kita kan ada P3K ya, P3K gak hanya buat fisik, buat mental kan ada. Itu bisa dilakukan sama siapa aja dok. Siapa aja ya. Nggak butuh belajar kedokteran jiwa ya dok ya. Kayak kita kan berdarah misalnya kena luka langsung plaster gitu. Itu semua orang bisa, terutama pada orang-orang yang lagi krisis nih, ketika traumanya lagi krisis gitu. Oke. Ini bagus banget nih message-nya nih dok ya buat teman sehat semua ya. Jadi nanti kita bisa memberikan bantuan berupa ya denger aja ya di teman kita curhat ya, kita denger aja ya, kalau bisa memberikan masukan yang lebih baik ya, yang lebih menenangkan jauh lebih baik lagi ya dok ya. Nah dok, untuk trauma itu sendiri dok, sebenarnya
apakah trauma ini nanti itu bisa sembuh atau harus dengan obat supaya bisa nggak kambuh lagi. Jadi bagaimana sebenarnya yang dialami oleh pasien-pasien yang mengalami trauma ini? Apakah mereka akan mendapatkan kesembuhan nanti di kemudian hari? Kalau yang untuk kesembuhan sebenarnya tergantung dari seberapa besar dampak trauma itu terhadap dirinya ya. Kalau pada kasus-kasus ringan itu bisa dan dengan proses terapi, jadi pada ujungnya ketika ada yang mencetuskan, misalnya muncul gejala traumanya kembali, orang itu bisa menerapkan cara-cara atau keterampilan untuk menenangkan diri, misalnya memodifikasi pikiran agar bisa menurunkan rasa cemas, takutnya. Jadi memang goalnya adalah bisa lebih nyaman. Kalau misalnya tidak 100% bisa hilang, itu ketika muncul apa ya yang perlu saya lakukan. Jadi itu yang akan sebenarnya diajarkan, di-sharing di sesi-sesi terapinya. Tapi banyak juga orang-orang yang juga bisa dengan pemahamannya karena mau belajar, terus ada support system yang tepat, ada bantuan yang tepat, bisa sembuh dengan sendirinya juga. Kayak ada bikin dok ya, atau mengikuti suatu komunitas barangkali ya dok ya, ya kan, supaya dia lebih bisa bicara kali ya di komunitas-komunitas tersebut ya, supaya lebih keluar kali ya. Gak terasa nih kita ngobrol tadi udah banyak banget ya nih teman sehat semua, saya yakin juga udah dapat banyak sekali masukan, informasi gitu ya. Nah dok, sebagai penutup nih, kira-kira dari dokter sendiri ada nggak tips atau take home message barangkali ya buat teman sehat di rumah dan dimanapun berada yang mendengarkan podcast kali ini supaya bisa dapat pencerahan nih dok, apa aja sih yang mereka perlu ketahui tentang trauma, apa aja yang perlu mereka responi terhadap orang-orang atau keluarganya yang mengalami trauma. Silakan dokter. Jadi buat teman-teman sehat yang saat ini sedang mengalami perasaan yang tidak nyaman, mungkin sedang mengalami trauma, jadi ada bantuan ya untuk teman-teman sehat. Cari bantuan yang terdekat, yang paling mudah diakses dulu. Kalau misalnya belum bisa ke profesional, ke teman yang dipercaya, ke orang yang terdekat. Dan kalau misalnya sudah melakukan semuanya, ternyata butuh pihak lain, ini ada dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak untuk korban-korban kekerasan dalam rumah tangga, layanan SAPA, itu bisa melapor ke sana dan kerahasiaannya dijamin. Jadi untuk mengatasi trauma ini sendiri memang membutuhkan bantuan dari luar, dan teman-teman sehat nggak salah ya kalau meminta bantuan dari orang gitu. Oke, terima kasih Dokter Putri. Nah nih dok, buat teman-teman sehat nih yang pada nanyain nih, yang kepengen konsultasi sama Dokter Putri nih ya, dokter boleh dong info ke teman sehat semua jadwal praktek Dokter Putri. Monggo dokter, silakan. Hari apa aja nih, jadi biar teman sehat bisa datang appointment atau konsultasi langsung ketemu sama Dokter Putri nih. Silakan dokter. Oke dokter Rita, kalau saya di Carolus Kemarekon Serpong, ada di Senin sama Kamis jam 2 sampai setengah 5. Kalau hari Sabtu jam 9 sampai jam 11. Oke, nah dicatat ya teman sehat semua ya, Dokter Putri jadwal prakteknya. Tapi nanti kalau buat yang lupa nggak usah khawatir ya, bisa buka websitenya Rumah Sakit Sin Carolus Kemarekon Serpong. Oke, baiklah teman sehat semua, karena waktu juga lah yang memisahkan kita. Saya Dokter Rita mau pamit undur diri, tapi sebelumnya jangan lupa saya mau sampaikan pesan, jangan lupa follow Instagram kita ya, Rumah Sakit Sin Carolus Kemarekon Serpong, sama jangan lupa subscribe YouTube kita nih ya, nanti jadi biar bisa diputar-putar ulang, dilihat-lihat lagi ya. Oke, demikianlah podcast kita kali ini. Saya Dokter Rita dan saya mewakili Dokter Putri. Kami pamit undur diri. Semoga kita ketemu lagi ya di acara podcast-podcast berikutnya. Sampai jumpa. Nah, penasaran kan? Nantikan di part selanjutnya.